live-nya bareng Baligi Academy, Langkah update Taufik and Partner sama TikTok Andika TikTok. Iya. Loh, Mas nggak jadi berdiri, Bang? Udah, di sini aja. Nah, bukan maksudnya itunya. Sudah mulai ada yang nonton? Udah, itu. Udah mulai ada yang nonton. Kalau ada angka 1 berarti ada yang nonton itu. Ayo, live. Oh, siap. Kita ngobrol bebas aja. Ini yang mau ngerokok silakan ya. Oh iya, kebetulan saya enggak ngerokok. Ngerokok, Pak. Tapi jangan diliatin merek rokoknya. Nanti saya minta cas nanti. Harus nanti dikiranya ada sponsor. Ada sponsor. Orang saya katanya ditawar 1 miliar murah banget. 1 miliar murah banget. Saya minta sama kalau 1 miliar saya minta Arismon Sianipar aja dikasih. Langsung dikasih. Udah live yang semua? Udah semua, oke. Oke, Bang. Saya yang bawa acara lah ini. Oke. Ya kan, harusnya Hana harusnya. Iya. Oke, pemirsa, live update Baligi Academy, Muhammad Taufik and Partners ya, kita live dan TikTok. Oh, belum, Bang. Udah belum TikTok? Enggak, yang kurang satu, kurang punyanya sih. Ini kayaknya punya aku. Itu siapa? Bang Rizman ada di jalan-jalan dulu, abang kayaknya diulangin. Oh, udah. Udah bener. Udah. Gambarnya. Udah kan streamingnya? Gambarnya Pak Taufik saya taruh. Taufik, ya udah. Udah. Ini saya cocok ini. Saya kan koleksi ini lumayan banyak. Ini dari Lombok, kaosnya juga Lombok, Mandalika. Oh, Mandalika. Berarti dari Pantai Mandalika, Bang? Iya, Pantai Mandalika benar. Bulan apa ya saya? Indah kali ya, Bang ya? April atau apa itu, habis Lebaran yang pasti. Iya. Udah live semua? Oke. Sudah. Ini sangat nasionalis. Kebetulan syutingnya di Rumah Kayu nih. Rumah Kayu. Saya boyong dari Minahasa ini. Tomohon. Kayunya? Iya. Oh iya. Jadi ini didomisili rumahnya Pak Taufik ini, iya. Tapi ada rumah kayunya kita syuting. Jangan salah fokus kalau lihat Petromak itu juga dari kayu. Itu bukannya dari Ketoyan, Bang? Bukan. Yang Petromak jatuh jangan bukan. Iya. Oke, sudah? Oke, pemirsa, Langkah Update Baligi Academy dan YouTube channel Muhammad Taufik and Partners dan juga TikTok, akun TikTok Andika Dian ya. Kita sekarang live membicarakan banyak hal nih, hal penting ya. Ini bukan tentang kami tetapi tentang ke depan Indonesia bagaimana ini ya, terkait dengan penegakan hukum. Oke, saya mulai dari Bang Taufik dulu nih. Ya. Bagaimana, Bang? Tentang kok bisa NO? Artinya NO apa? Kami kan buta hukum ini, Bang. Terima kasih. Ini satu pertanyaan menarik. Ini menjawab bukan hanya kepada Adinda Arismon Sianipar, tapi juga menjawab kepada Adinda Yakub Hasibuan dan kawan-kawan, juga kepada viewer atau subscriber. Tapi jangan lupa dong, subscribe dulu channel Muhammad Taufik and Partner, Baligi Academy, dan Langkah Update serta Andika Dian. TikTok. Pertama, gugatan itu saya bedakan menjadi 2. Yang pertama adalah gugatan yang tidak dapat diterima atau NO ya, dan yang kedua gugatan yang ditolak. Nah, yang pertama itu kalau kita bicara gugatan itu NO atau neh overclard, itu memiliki pengertian gugatan tidak dapat diterima itu atas berbagai aspek ya. Jadi aspek yang pertama itu misalnya subjek hukumnya tidak memiliki legal standing, kemudian subjek hukumnya itu kurang, kemudian objek hukumnya bukan yang disengketakan ya. Nah, tapi yang paling banyak dan paling mudah itu adalah kompetensi. Kompetensinya adalah kompetensi absolut, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Nah, seperti yang disampaikan di dalam putusan perkara kami nomor 099 PDTG garing PNSKT ya,
itu kan mengatakan bahwa 10 Juli ya, bahwa gugatan itu dinyatakan NO atau tidak dapat diterima. Nah, mereka mendasarkan pada yang paling gampang apa? Bukan kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, artinya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum sampai saya jawab pada yang substansi, saya terangkan dulu ya. Kenapa mereka mengambil putusan seperti itu? Karena ini cara yang mudah supaya tidak sampai kepada pembuktian. Jadi yang namanya formal itu misalkan surat kuasanya tidak bermeterai, kemudian alamatnya tidak lengkap, kemudian penggugat tergugatnya itu keliru ya, objek yang disengketakan bukan wewenang, dan yang ini adalah sekarang bicara tentang tempatnya salah, harusnya gugatan saya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kenapa mereka ambil putusan itu? Karena Pengadilan Tata Usaha Negara sudah lewat, pilpresnya kan sudah Oktober kemarin, iya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sudah 9 bulan. Padahal yang namanya gugatan itu punya batas waktu 90 hari atau 3 bulan. Nah, jadi saya terangkan kepada siapapun, otomatis tidak ada kata-kata gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Jadi tidak bisa seberang sana mengklaim bahwa ini kalian kalah, kami menang gitu. Karena saya terangkan dengan panjang lebar tadi, ini kan menyangkut surat kuasa, subjek penggugat, objek penggugat, ya, kemudian tempat, ya. Nah, yang diputuskan ini adalah kewenangan. Nah, artinya ini belum sampai kepada memeriksa pokok gugatan. Berbeda dengan gugatan ditolak. Gugatan ditolak itu sudah ada jawab-menjawab, sudah ada kompetensi yang dinyatakan bahwa pengadilan itu berwenang, sudah memeriksa saksi, sudah memeriksa bukti, kalau ada ahli sudah memeriksa ahli, dan tetapi di antara bukti-bukti yang disajikan oleh penggugat tidak sempurna. Artinya tidak bisa membuktikan, misalkan saya mau menggugat Pulau Samosir itu dikotori oleh perusahaan LBP misalnya, saya tidak bisa membuktikan. Nah, itu baru betul. Dan kalau baru sampai pada tidak dapat diterima atau NO, artinya belum memeriksa pokok perkara. Dengan sendirinya tidak boleh ada kata-kata ini menang kalah. Jadi kalau saya perspektif orang yang awam hukum, bahwa NO mengatakan tidak dapat diterima atau tidak dapat diterima atau Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili ini. Betul. Bukannya ada, kalau saya awam hukum, bukannya terlihat seperti ketakutan. Ya, itu mengadili itu. Itu sebenarnya harus muncul. Kalau saya, subjektivitas nanti saya. dilengkapi sama Andika, itu harusnya muncul nomenklatur baru. Gugatan bukan tidak dapat diterima, sebagaimana yang saya ucapkan waktu live ya di iNews. Rakyat bersuara, saya mengatakan di awal saya ditanya oleh Eman, ini penggugatnya. Saya bilang itu salah kalau mengatakan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Negeri Surakarta tidak berani menerima gugatan Rahmat Taufik. Itu nomenklatur baru. Oke, Pak Bang Andika. Ini kan pengacara saya, ke dia kuasa saya. Gimana, Bang Andika? Jadi begini ya, mengomentari terkait dengan putusan sela kemarin. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Taufik itu sebenarnya sudah cukup lengkap. Tetapi saya menambahkan sedikit saja. Jadi ini kan persidangan kan sebenarnya kan dinanti oleh masyarakat banyak. Tetapi yang terjadi adalah ketika Pengadilan Negeri Surakarta dengan tadi ya bahwa kurang apa ya istilahnya, kurang berani untuk menerima itu. Yang jadi sorotan adalah yang pertama, kami itu tidak pernah mengajukan yang namanya pembatalan ijazah, itu pertama. Karena kita tahu betul. Ya. Maksudnya Bang, pembatalan. Jadi gini, untuk PT UN, untuk wilayah tata usaha negara, itu istilahnya mereka mengadili tentang pembatalan sangat terbatas wilayahnya. Ya.
Jadi pengadilan itu kan ada beberapa ya Bang. Ini biar masyarakat juga tahu ya. Yang pertama adalah pengadilan negeri, yang biasa itu untuk persidangan, gugatan perdata dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ini khusus menangani cerai dan perkara-perkara yang berbau syariah, agama Islam. Ya. Terus kalau untuk yang selanjutnya adalah pengadilan militer. Nah, ini khusus untuk apa namanya? Tentara dan lain sebagainya, militer intinya. Terus yang tadi disinggung adalah PT-UN. Nah, tata usaha negara ini biasanya adalah tentang kita itu menggugat untuk membatalkan suatu produk dari negara, entah itu berupa surat keputusan ataupun mungkin ijazah bisa dimasukkan karena kan itu juga yang mengeluarkan kan pemerintah ya. Jadi terus selanjutnya juga tentang masalah peraturan. Nah, itu untuk dibatalkan di PT-UN. Atau saya tambahkan sengketa administrasi gini ya. Sengketa administrasi itu misalkan seorang kepala dinas dipindah tiba-tiba jadi penjaga perpustakaan. Seorang kepala sekolah tiba-tiba dipindah menjadi apa itu guru bimbingan konseling. Padahal dia kepala itu boleh. Pas itu dimintakan itu untuk ke PT-UN. Nah, terkait dengan ijazah Jokowi ini tidak ada penuntutan untuk pembatalkan ijazah Jokowi. Tapi justru kita yang soroti adalah motifnya. Ya karena kita orang-orang hukum ya, jadi mengapa kok kemudian Pengadilan Negeri Surakarta itu lewat humasnya atau lewat juru bicaranya mereka bilang bahwa ya seharusnya diajukan di PT-UN. Karena apa? Kadaluarsa PT-UN itu hanya 90 hari. Ya jelas kalau kita mengajukan gugatan ke sana ya pasti kadaluarsa lah. Kan begitu. Maka dari itu sebenarnya itu tidak pas. Dan jadi konsekuensi hukum atau konsekuensi logis tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surakarta ini menyebabkan tidak ada kewajiban dong Joko Widodo menunjukkan ijazahnya di Pengadilan Negeri. Akhirnya kan seperti itu. Jadi ketika masyarakat luas ini melihat apa namanya persidangan ini begitu antusias, ini kan seperti langsung drop gitu loh. Karena apa? Dalam persidangan itu seharusnya yang fair ya. Sudah membayangkan. Kita sudah adu membayangkan. Bukti, adu ahli, adu saksi begitu. Dan yang jelas begini. Padahal kita udah siap juga maju. Itulah Pak sama Pak Roy kemarin jadi ahli. Kami menggugat itu tidak hanya apa istilahnya gugatan kosong. Kami ini juga mempunyai bukti-bukti, mempunyai dasar hukum yang kuat. Dan bukti-bukti, saksi-saksi itu siap semuanya untuk dihadirkan di persidangan, begitu. Betul. Nah, tapi kita juga realistis lah. Kemarin kan kita juga bilang seperti itu, dan kami pun sudah berembuk dengan Dr. Taufik. Kita sudah lakukan banding kemarin. Jadi upaya hukum lain apa itu, Bang? Opsi-opsinya dulu lah. Dan yang telah dilakukan. Yang pertama adalah banding, itu sudah kita daftarkan kemarin. Banding ke Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi Semarang. Sudah dimasukkan itu Bang? Sudah. Kapan Bang? Itu hari Selasa minggu ini. Waktu kita ke berarti tanggal 16. Tanggal 16. 15 ya? Iya 15 Juli. Itu jadi ada dua tim tipu game, yang satu mendampingi Bang Rismon ke Jokowi, yang satu ada tim Pak Ridho itu ke Pengadilan Negeri Surakarta, lewat Pengadilan Negeri Surakarta. Lewat Pengadilan Negeri Surakarta nanti diusulkan ke Pengadilan Tinggi. Jadi bunyinya begini, mengajukan banding kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang melalui yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta di Surakarta. Nah, tadi saya tambahkan ya, itu belum selesai. Nah, ini kan channel Muhammad Taufik Partner, makanya sering subscribe. Ini channel yang mencerdaskan. Kenapa? Kemarin baru akta. Jadi kalau akta, kewajiban kami nanti dilengkapi dengan memori banding. Memori banding belum kami susun. Lalu bagaimana? Apakah saya optimis atau pesimis? Saya selalu optimis. Karena setelah Pengadilan Negeri ada Pengadilan Tinggi, kemudian ada Mahkamah Agung yang saya yakin Supreme Court ini lebih wise, lebih profesional, dan tentunya secara ilmu juga mereka rata-rata long experience ya. Jadi lebih bagus, saya optimis begitu. Ya, silakan lanjut. Terus nanti dampak banding ini apa, Bang? Apakah bisa
memanggil Jokowi supaya menunjukkan ijazahnya di pengadilan? Ya tentu begini, jadi mekanismenya kalau banding kami diterima nanti dikoreksi oleh pengadilan tinggi atau dikoreksi oleh Mahkamah Agung bahwa pengadilan negeri Surakarta itu salah di dalam memutus, diulang lagi sidangnya. Oh, jadi dampaknya bisa mengulangi sidang itu lagi. Tetapi dengan hakim yang berbeda. Sama, Ya, hakimnya sama. Hakimnya yang sama. Tapi bisa kita minta untuk mengganti hakimnya, boleh. Jadi apa namanya? Melanjutkan proses yang ada atau mulai dari awal lagi? Pemeriksaan, tinggal melanjutkan dari yang kemarin, melanjutkan pemeriksaan barang bukti dulu, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, begitu. Barang bukti apa itu, Bang? Barang buktinya ya kalau misalkan kami mendalihkan, kami kemarin kan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, kita membuktikan bahwa tindakan itu merugikan bangsa Indonesia, merugikan kami para penggugat ini, misalkan ketidakpastian itu kan membuat heboh di mana-mana. Heboh itu kan berhari-hari, berbulan-bulan pemberitaan, ya. Kita riset kemana-mana itu kan membutuhkan biaya. Dan yang pasti kerugian yang lain yang lebih besar akibat apa? Tidak transparansinya seleksi itu sampai memunculkan seorang presiden yang membuat kebijakan yang ternyata sudah dikoreksi oleh Mahkamah Agung, misalnya soal pasir laut. Nah, itu nanti kan dibebankan kepada orang yang dianggap apa tuh namanya? Tolong di-reject aja, Bang. Dianggap merugikan begitu loh, ya. Itu ada Telepon. Ada telepon ambulans. Di-reject aja. Oh, Mas Bangun. Oh, Mas Bangun, ya, Mas Bangun ya. Jadi ini mau ada relawan baru lagi. Jadi gini, Bang, kami kan sudah ekspektasi. Saya kira jutaan rakyat itu sudah berharap tinggi nih. Bahwa sidang di Pengadilan Negeri Surakarta akan dilanjutkan ke pembuktian dan sampai final, gitu kan, Bang. Tetapi akhirnya harapan itu pun pupus. Ya. Kita menginginkan Pak Joko Widodo hadir di Pengadilan Negeri Surakarta dengan secara gentleman membawa ijazahnya. Betul. Katanya kan Pak Jokowi bersedia untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Tapi harapan rakyat itu pupus. Nah, untuk meningkatkan lagi harapan masyarakat itu ya lewat banding itu, ya Bang. Ada lagi opsi hukum lagi, Mas. Saya ada skenario lain ya. Jadi, tetapi tidak akan saya sampaikan di sini. Skenario lain saya akan hadirkan apa namanya penggugatnya. Bukan kami, ada orang lain lagi yang nanti akan menggugat, yang membawa Pak Jokowi mau tidak mau harus datang ke pengadilan di sidang-sidang awal. Jadi harus di sidang-sidang awal sudah harus datang, karena si penggugat ini langsung, ini lo gue punya ijazah dan ijazah, ijazah dan ijazah, ya kan, artinya penggugatnya sudah harus menikah dan punya ijazah, begitu. Jadi ya memang begini, karena kami itu juga sudah siap begitu loh. Jadi kami ini kan membuktikan beberapa hal ini kan, ini bukan untuk, ya mohon maaf, edukasi untuk masyarakat ini kan bukan main-main, Bang. Maksudnya begini, ketika kondisi hukum di negara ini sudah seperti ini, ya banyak lah yang seperti yang kita lihat sekarang itu, yang baru kemarin itu kan seperti Tom Lembong, yang sama sekali nggak terima uang, bahkan justru kebijakan kok bisa menjadi pidana korupsi. Yang terbalik itu, ini yang Chromebook ya. Oh, Chromebook ya. Chromebook. Ini dia itu konsultan loh, kasihan banget loh. Dia itu sudah enak-enak di Amerika, pulang ke sini bantu Mendikbud malah dijadikan tersangka. Harusnya itu Mendikbudnya. Apakah konsultan itu punya kewenangan mengeksekusi? Kan aneh itu. Ya. Nah, jadi memang pengadilan kita itu, kata Sri Bintang Pamungkas, ini saya lengkapi aja. Beliau menyebut, Mas Taufik, beliau kalau pagi ngirim saya, pengadilan gue seperti arisan, kadang dapat kadang enggak. Berarti kayak lotre dong. Iya, betul. Maka dari itu gini, Bang, ketika kita membicarakan masalah ijazah ini kan tidak terlepas dari kaitannya dengan kepastian hukum sebenarnya.
Nah, ini sebenarnya menguntungkan Pak Jokowi kalau Iya. sudah dibuktikan ijazahnya asli. Iya. kemarin saya lihat dari podcast itu kan, ini justru momentumnya Pak Jokowi. Betul. Momentum kalau punya ijazah asli. Ya, Di PN Surakarta Iya, ini harus betul. ya Bayangkan momentumnya. Bang lebih Rismon. murah biayanya. Bayangkan Bang Rismon, seorang mantan kepala negara dituduh Oh. sama seorang Rismon Sianipar bertubi-tubi. Ya kan? Itu tuh sehina-hinanya, Sehinah-hinanya. serendah-rendahnya, Serendah-rendahnya. seasli-aslinya. Ya. Itu belum, Pak. Belum. Nah, ketika dia menunjukkan ijazah asli, ini ijazah asli saya. Bang Rismon diundang ke Sumber, Pak Roy datang Pak Roy juga. datang, kemudian kita duduk ngopi begini. Gimana sih Bang Roy, Bang Rismon? Ini loh ijazah saya. Kita tuh sama-sama UGM. Udahlah, kita akhiri ini. Semua laporan akan saya cabut. Wah, betapa hebatnya nama seorang Jokowi. Betapa harumnya. Sikap wisdomnya itu di atas jauh ya. Iya. Di atas. Dan kalau saya sebagai ahli pidana memudahkan pekerjaannya Dirtipidum, memudahkan pekerjaannya Pak Brigadir Jenderal Juhandani dan kawan-kawan, serta memudahkan pekerjaannya penasehat Kapolri Pak Arianto. Arianto Sutadi. Dia bisa mengatakan yang lain. Diam. Ya itu ya. Oke Bang, itu dulu penjelasannya cukup ya Bang ya tentang itu. Ya. Nanti kalau ditambahin, oke. Oke. Nah ini, kemarin kan saya ke KPUD Solo. Ya. Nah KPUD Solo atau KPUD Surakarta resminya. Surakarta yang benar. Nah, KPUD Surakarta. Nah kami hampir 2 jam menunggu beliau Ketua KPUD Surakarta Ya. yang bernama Pak Justinus Arya. Ya. Ya. Nah, Justinus Arya. Jadi di dalam perbincangan kami ya, karena ini merupakan argumentasi tulang punggung, argumentasi yang sering dipakai oleh pihak Jokowi maupun para relawannya mengatakan itu kan sudah diverifikasi oleh KPUD Surakarta Ya. ketika calon wali kota Pak tentu sudah diverifikasi Ya. ke UGM begitu kan. Nah ternyata kami dapati ya dari ucapannya Pak Justinus Arya ini sebagai Ketua KPUD Surakarta bahwa di dalam berkas calon wali kota Jokowi tahun 2005 itu tidak ditemukan adanya berita acara verifikasi ijazah fotokopi berlegalisir yang diserahkan oleh UGM dan langsung sidang pleno karena tidak ada keberatan dari masyarakat. Sidang pleno internal KPUD Surakarta dinyatakan sah. Bagaimana menurut Abang di situ? Ya. Tidak adanya berita acara itu. Sebelum Bapak Taufik menjelaskan, saya hanya ingin mengatakan sesuatu sedikit saja. Ya, silakan. Apakah itu terekam dalam video, Pak? Iya, terekam. Bisa diakses? Bisa diakses. Berarti itu adalah petunjuk Iya. bagi Mabes Polri. Iya, Balike Academy dan Langkah Update ada. Ya. Harus Live jadi streaming, petunjuk. jadi Iya. tidak diedit. Iya, Bang. Jadi ini melanjutkan sebuah video itu, kalau itu mau dijadikan bukti di pengadilan, apabila orang yang ngomong di video itu dihadirkan di pengadilan atau diperiksa dan dia mengaku itu selesai, itu sudah sama kuatnya dengan bukti begitu, ya. Kembali tadi pertanyaan, bagaimana kalau terjadi seperti itu? Menurut saya itu ada satu wilayah yang dilewati dan itu nanti bersesuaian juga dengan pernyataan Ketua KPUD saat itu, Niko Sulistyo, bahwa seorang pejabat publik, seorang calon pejabat publik ketika dia mengikuti kontestasi atau seleksi harus lewat yang disebut public expose. Nah, kalau tidak ada public expose, secara hukum berarti terhadap ijazah itu tidak dilakukan namanya legal audit. Public expose itu dilakukan sebelum kontestasi atau sesudah? Sebelum kontestasi. Iya. Setiap calon ini Iya. public expose harusnya. Iya. Dan ketika sudah diekspos berarti itu menjadi wilayah publik, bukan lagi rahasia. Namanya public expose kok. Public expose itu seperti saya calon bupati. Saya harus melaporkan kekayaan saya berapa LHKPN. Kan apakah saya melaporkan LHKPN itu sebuah kejahatan? Justru kalau saya tidak melaporkan Ada kursi. kekayaan saya melanggar. Ya, Itu sama. kekayaan LHKPN. Ya, ini apalagi tentang identitas karena begini. Pertanyaannya, verifikasi itu kan sebenarnya memperjelas apakah ijazah ini asli atau tidak dan itu bersesuaian dengan
Apa yang dikatakan itu ya, Pak Eko Sulistyo? Tempatnya di sini juga, cuman waktu itu by phone. Jadi by phone, ya. saya dengan sahabat saya Taufik Lamade, kebetulan Taufik Lamade itu waktu itu demonstran dan sekarang dia memimpin sebagai general manager di harian Diswi, hariannya miliknya mantan pemimpin redaksi dan Jawa Pos, Pak Dahlan Iskan. Pak di sini itu kawan semua itu. Ya, jadi Pak, izin. Ini kan kita kedatangan tamu. Oke. Kedatangan tamu. Ya, informal aja boleh dulu ya kan? pemirsa Boleh ya. kita masuk ya? Iya, lewat Pak. belakang boleh atau Nyun Sewu, Duduk di sini. kursinya kalau itu diambil boleh. Yang di Geser sini, Pak. iya. itu diri siapa itu? Dapur PKPA. Terus Diri Mas aja dulu. Mas bangun di sini bisa. Pak Bangun Satu ada cukup nggak? satu. Apa ya? Nyun Sewu, kursinya niku Ya. mawon lah. rusak Sabar apa enggak itu? pemirsa. Kalau Nggak ada, rusak, Pak. Kita jangan. potong dulu pembicaraan sangat menarik ini. Ya. Kursinya rusak enggak, Mas Bangun? Sudah berapa itu di situ? Sudah berapa ratus yang Di nonton? sini. Berapa ribu dong, Bang? Berapa ribu? Banyak ya. itu. Pulau anu gitu. 158.000 yang nonton udah banyak. Wah, Kalau di Bali Gig Academy 300 oh 300. 300. Terus Kalau di Langka Update nggak kelihatan di bawah. Oh, 1.300. oh 1.300 Wah, itu paling TikTok. banyak, yang paling mudah itu di TikTok. Komentarnya bagaimana Belum lihat, Pak. komentarnya? Ada yang Komentar, pro, ada Bang. yang kontra? Banyak yang pro pasti. Banyak yang pro. Ya, banyak yang pro karena yang hadir di sini orang-orang yang ijazahnya jelas. Saya kalau di internet selalu mengatakan Pak Bangun. PDIH program dokter ilmu hukum UNS itu sudah melahirkan sekitar 700 dokter. Saya dokter ke-10. Saya diwisuda tanggal 11 September 2013. S1-nya di mana, Bang? UNS. UNS Fakultas Hukum. Fakultas S2-nya sama. Pak Bangun. S3-nya Kalau sama. ini enggak apa-apa. jadi 3 di Fakultas Ya, Hukum lewat Universitas sini Negeri kalau- Surakarta. Kalau dicari karya buku saya ada. Jadi kelihatan dokternya, Bang ya. Seorang Ada ilmuwan bukunya. pasti menulis seperti ayahnya Aida Granbyuri, Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Ora bukan Suemitro, Ora bukan Suemitro. Ora Suemitro. Itu bukunya juga ada. Jadi buku saya itu yang Pangapunten, masterpiece. Buku disertasi saya kan saya bukukan namanya Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berkeadilan Substansial. Jadi saya ini seorang dokter yang anti pemidanaan. Oh, iya. Itu sudah terjual 11.000. Oh, udah, Bang. Bisa. Sudah terjual Tadi di situ 11.000. bukunya. Bisa. Oke, di situ. Ya. Mudah-mudahan dapat tempat. Hati-hati, Oke. itu sudah rusak nanti, hati-hati. Ya. Pak Bangun Kita teknik sedang di mawon, rumah buat kaya. teknik gitu. Ya. Oke, Mas Bangunnya mana? Hati-hati ya di sini. Mas Bangunnya live dulu, live. Ya, sini Mas Setting Bangun. dulu live-nya. Punya Oke. Mas Bangun, YouTube-nya nggak ada? Oh ya, monggo ya. silakan. Belum. Hati ya, Bro ya. Nggih. Nyaman. Nah, anu, ilmu meringankan tubuh. Ya, sip. oke, sip. Oke. Monggo. Oh, Ini bukti nyata ini live. kenceng ini. banget salamnya. Monggo. Ini Mas Bangun ya? Iya, Mas Saya baru Bangun. ketemu besok. Sutoto. Setelah ini nanti off air ada pekerjaan mulia buat Anda. Wow, Sekaligus juga uji Kelihatan nyali. semua kan, Bro? Uji nyali. Uji nyali masa UGM punya ijazah aja nggak berani. Asli lah. Asli. Nggak berani. Oke, ya. Ada Sudah pekerjaan saya untuk Anda. verifikasi. Ada pekerjaan untuk Anda. Tamu yang baru tentu kalian sudah kenal, Mas Bangun Sutoto. Ya. Disebutkan fakultasnya apa dong? Fakultas Visipol lulus tahun 2005, benar kan, Mas? Nah, yang menandatangani ijazahnya Pak Sofyan Effendi. Profesor Sofyan Effendi Yes. dan merupakan mahasiswa dari Profesor Pratikno. Ya. Oh, hafal saya. Oke, kita lanjutkan tadi sampai di mana, Bang? Tadi sampai kan diputus artinya NO apa, terus langkah NO. lanjutnya apa. Tadi kan itu. sudah belum. Terus kaitannya dengan ini Nah. yang kedatangan saya. Ya. Saat itu juga ada Mas Bangun Sutoto Nah, di KPUD Surakarta. Ya. Ya. Kita saya ulangi lagi, kita mewawancarai Ketua KPUD Surakarta Bapak Justinus Arya. Dan di live streaming di situ dikatakan bahwa dalam berkas pencalonan wali kota Joko Widodo tahun 2005 itu tidak didapati
surat atau berita acara verifikasi atau pemeriksaan antara KPUD Surakarta dengan UGM. Artinya ijazah fotokopi berlegalisir yang diserahkan oleh Jokowi itu langsung diketok dalam sidang pleno dan sah. Berarti tidak ada verifikasi langsung ke UGM-nya ya? Tidak ada verifikasi langsung, tidak ada berita acara tersebut. Padahal itulah argumentasi yang sering diulang-ulang oleh para pendukung Jokowi maupun pengacara Jokowi. Itu kan sudah diverifikasi, tentu ada tahapan verifikasi mulai dari KPUD Surakarta, terus DKI dan lainnya, ternyata gugur. Bang, dampaknya itu bagaimana itu Bang, dan bagaimana mengantisipasi hal semacam itu di masa depan biar jangan terulang lagi? Pertama, menurut saya itu sudah bagian dari namanya manipulasi ya. Oh, itu udah bagian manipulasi? Manipulasi dong, seperti manipulasi itu seperti apa namanya korupsi ya. Cuman kerugiannya bukan uang. Jadi misalkan memanipulasi. Saya tidak pernah punya transkrip nilai, tiba-tiba saya mengarang-arang transkrip nilainya, atau saya tidak lulus, tapi saya memanipulasi seolah-olah saya lulus. Nah, jadi itu sudah masuk kategori manipulasi. Cuman begini, ada beberapa profesor itu sebenarnya mendukung gugatan kami itu Adinda Rismon ya. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli. Prof. Jimli itu mengatakan justru yang benar tuh topik itu, biar gugatannya jalan dulu, adu bukti di situ. Karena kalau kita apa namanya mempersoalkan sah dan tidak sah, minta dibatalkan, itu sudah lewat. Nah, tetapi celakanya kan ini tidak pernah diakses di situ, tidak pernah dijadikan tempat pengadilan negeri sebagai tempat tobat. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi mengatakan bagaimana kalau tidak diverifikasi, artinya sebagai sebuah bukti. Saya mengatakan di dalam hukum itu mengenal juga istilahnya legal audit. Legal audit itu misalkan sebuah surat ditandatangani itu harus jelas yang menandatangani siapa, yang menandatangani ini punya kewenangan administrasi atau punya otorisasi enggak untuk menandatangani, kemudian kesesuaian enggak data yang diotorisasi tadi. Nah, ini ada dua yang dilewati. Satu, tidak pernah dilakukan otorisasi, kemudian yang kedua tidak pernah yang namanya diadakan pencocokan. Jadi kalau ini sebagai sebuah bukti, menurut saya bukti yang cacat. Nah, karena bukti yang cacat ya otomatis mengakibatkan produk-produk yang cacat. Nah, terkait dengan public expose itu kan, Bang, kan Abang bilang tadi seharusnya itu dilakukan, wajib dilakukan oleh KPUD Surakarta sebelum kontestasi. Berarti sebelum pemilihan wali kota tahun 2005 itu. Iya. Nah, itu apa-apa saja yang diekspos harusnya? Pertama, itu sebelum di pleno. Tadi kan sudah disampaikan di pleno. Nah, sebelum di pleno itu harus di public expose, diumumkan. Oh, sebelum sidang pleno mereka harus public expose. Dan calonnya hadir harusnya. Iya, public expose itu nanti dipakai sebagai konfirmasi kepada yang bersangkutan. Ini loh ada pengaduan. Ini loh ada pengaduan bahwa ijazah kamu, asal usul kamu, tempat lahir kamu, atau mungkin bukan hanya itu, bisa saja kriminal, menyampaikan surat, menyampaikan surat, lo dulu kamu pernah nyolong, dulu kamu pernah ini, seperti itu. Dan itu kalau lihat pengakuan tadi tidak terjadi begitu. Nah, jadi ini juga makin mengkonfirmasi kalau persyaratan itu saya meyakini yang membuat dan yang memegang itu bukan partai pengusung, dalam hal ini PDIP, tapi ada tim lain. Nah, otomatis ini nyambung banget. Sebagai ahli pidana saya mengatakan, oleh karenanya di dalam klarifikasi mestinya bukan memeriksa ini namanya pengurus KPUD yang sekarang, tapi pengurus atau anggota, begitu tepatnya ya, anggota KPUD pada saat peristiwa itu terjadi. Karena secara hukum itu mengenal yang disebut tempus delicti dan locus delicti. Temponya pada saat itu 2005, lokusnya di Surakarta. Nah, mestinya ketua KPUD saat itu diperiksa, dan siapa lagi? Tim ses, karena pada saat itu sudah muncul tim ses. Jadi ini ibarat mengurai sebuah persoalan itu ada yang terputus. Ya, terputusnya ini tidak pernah dilakukan verifikasi baik kepada UGM, juga tidak pernah dilakukan verifikasi kepada tim ses. Dan saya pribadi sudah berulang kali mengkonfirmasi dan sudah saya sampaikan di akun YouTube maupun TikTok saya,
Saya sudah mengkonfirmasi kepada mantan ketua KPUD Surakarta Eko Sulistyo, juga kepada Pak Eke Brudianto, itu memang mereka tidak punya data. Saya tambah ya Bang. Oke. Yang saya temukan juga dari wawancara tersebut bahwa berkas calon wali kota 2005 atas nama Joko Widodo itu sudah diserahkan ternyata atas permintaan Polda Metro Jaya. Gitu. Tetapi apa yang aneh adalah tidak ada bukti salinan. Tidak disalin dulu sebelum diserahkan. Nah, dari berita acara penyerahan tersebut itu tidak detil per item itu apa yang diserahkan, hanya satu bundel gitu ya Mas Bangun. Nah, ini satu bundel itu satu bundel itu isinya apa nggak di. Tapi berarti ada tanda terimanya. Ada tanda terimanya, tapi tidak detail. Tidak detail per item itu. Gitu. Nah, kalau hilang gimana itu nanti, Bang? Makanya satu bundel aja begitu. Bukan, kalau hilang bisa jadi itu kardus doang juga bisa kan? Karena tidak rinci. Jadi begini. Kami sebagai orang hukum misalkan mengajukan bukti pada tanggal sekian, bukti 1 surat kuasa tertanggal sekian, bukti 1 nota pembayaran tertanggal sekian, bukti 2 KTP tertanggal sekian. Itu kan sangat rinci kan, Bang, secara hukum. Ini kok satu bundel, ya nggak Mas Bagung? Dan kan kemarin kemarin waktu kita tanya, itu akad penyerahannya apa? Dipinjam, apa disita, ya kan? Apa dititipkan untuk barang bukti atau jawabannya apa itu Mas Bagung? Kemarin ya cuma diserahkan begitu saja, tidak jelas. Jadi tapi di tanda terimanya itu ada, tapi itu cuma satu bundel. Jadi kemarin begini ya Bang ya, waktu kita di sana, kemudian kita minta tanda terimanya itu, ngambilkan tanda terimanya juga lama. Dan itu ternyata kopian. Mungkin telepon dulu. Iya, jadi mungkin tunggu file kiriman dari sana, terus dan kemarin kan saya bacakan ya itu ya. Iya. Jadi cuma satu bundel begitu tanpa apa yang di dalam bundel itu. Terus nanti kalau hilang dalam satu bundel itu item-item yang hilang. Ini melalui Balika Academy, melalui TikTok Andika, melalui Langkah Update dan Muhammad Tauhid Partner, saya sebagai ahli peneliti saya jelaskan. Kalau bukan penyidikan, penyerahan itu berarti penitipan. Berita acara bunyinya penitipan. Kalau penitipan itu seperti kita titip payung masuk mall, titip apa, balik juga utuh. Karena proses penyelidikan itu belum sampai menemukan tersangka, jadi belum sampai penyitaan. Yang pasti nggak ada penyitaan. Ya. Karena kalau nggak salah katanya April diberikan. April? Iya. Jadi udah disiapkan lebih dulu berarti. Jadi bukan Mei atau Juni, April kalau nggak salah. Jadi jauh sebelum pengumuman penyidikan itu. Itu yang jadi. Tapi gini Andika, itu nyambung pernyataan Pak Juandani ketika dia merilis itu bulan Mei, lupa saya tanggal berapa bulan Mei, dia kan mengatakan sudah 1 bulannya masuk akal. Jadi 1 bulan sebelumnya dia antara Semarang, Solo, Semarang, Jogja, Solo, benar itu, benar. Jadi ya tidak tahu itu. Padahal itu belum Pak Jokowi belum menyampaikan pengaduan loh itu. Belum menyampaikan pengaduan. Yang saya herankan ini ya, Bang. Kan 30 April. 30 April, iya. Yang saya herankan nih, Bang Taufik dan Bang Andika. Kok bisa seceroboh itu KPUD Surakarta menyerahkan barang itu yang merupakan bagian sejarah dari Surakarta ini, itu tanpa disalin, tanpa difoto, seolah-olah itu barkas gitu loh. Sudahlah, ambil tanpa perlu verifikasi atau itemize gitu ya. Setiap item itu didokumentasikan dalam bentuk apapun, seolah-olah itu barang nggak berguna. Padahal wakaf pun harus disebutkan yang diwakafkan apa gitu. Dan menariknya begini Bang, yang menyerahkan itu KPUD Surakarta datang ke Jakarta. Iya, jadi kalau ibarat rakyat kepada raja itu yang sowan ke sana. Itu kan kalau Polda kalau kita bicara logika umum saja ya. Itu kalau yang butuh Polda kan mestinya Polda yang datang ke Surakarta. Ya kan? Yang butuh mereka datang ke Surakarta, tetapi kemarin
faktanya dari KPUD Surakarta datang ke sana. Itu kalau layanan namanya super istimewa. Iya. Kalau martabak ya martabak super istimewa, toppingnya pasti ya tidak sembarangan toppingnya. Jadi intinya pemirsa bahwa argumentasi pihak Jokowi maupun pengacara dan relawan Jokowi bahwa telah diverifikasi sejak Jokowi terdaftar di calon wali kota 2005 itu terbantahkan. Dari Bahasa statement hukumnya gugur. Ya, bahasa hukumnya gugur, Gugur itu tidak kalau ada verifikasi. bahasa Malaysia tewas ya. Oh iya, Bang. Tewas. Tewas. Bang Rizwan, itu Ya, juga Bang, tambahan, Bang. Itu juga menjawab ketika masyarakat umum ya, atau mungkin nanti buzzer-buzzer juga bisa diperbaiki apa komentarnya. Jadi kalau saya selalu menantang buzzer. narasinya karena dia nggak pernah lihat bukti. Jadi begini, narasinya itu harus dirubah. Karena apa? Selalu menuduhkan, loh buktinya Pak Jokowi sudah melewati berbagai kontestasi. kontestasi. Nah, itu harus dirubah karena Ketua KPUD Solo itu sudah menyatakan bahwa memang tidak ada verifikasi ya, Pak. Nah, itu menjadi sebuah petunjuk kalau menurut saya dari video tersebut itu bobotnya mau diapakan juga itu bobotnya sama seperti video-video lain begitu loh. Jadi Saya khawatirnya begini, Bang Andika. Rangkaian logikanya begini. Di KPUD Surakarta tidak ada verifikasi ke UGM maupun sekolah lainnya. Pada saat mendaftarkan sebagai calon gubernur DKI di KPUD DKI, mereka mendasarkan ke sini. ya. Oh, Begitu sudah pula diverifikasi kok oleh wali kota. Ya udah mereka terima saja. Ya. Kan sudah 2 kali nih calon wali kota gitu. Dan- di KPU DKI begitu, pada saat KPU pusat logikanya begitu. Kan sudah Lewat sebelumnya. sudah lewat sebelumnya ini. Iya, di wali masa kota. sih palsu kan Presiden gitu. juga begitu. Pada Kan saat udah nyalon pencapresan, gubernur. iya. Iya. Begitu Bang, jadi kan runtuh semua kalau karena semua mendasarkan di KPUD Surakarta yang tidak diverifikasi ini. Bagaimana itu Bang? Dan gini, kalau saya justru menyoroti ketika itu sudah terjadi itu fakta ya. Jadi pernyataan dari Mas Justinus kan. Ya, Pak Justinus. Itu fakta kan. Beliau bilang seperti itu dan itu tidak disetting. Jadi memang betul-betul beliau bilang seperti itu. Itu merugikan, Bang. Merugikan siapa? Merugikan siapa Bang? Merugikan kontestan lain lah. Kan begitu. Pada saat itu. Yang seharusnya katakanlah nih. Mas Andika. Si A ya, si A ini tidak layak untuk menjadi seorang calon. Nah, ada calon-calon lain yang layak. Ini yang seharusnya maju itu si ini, tapi karena dia ini ada indikasi seperti itu, ada dugaan pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, ya otomatis dia yang diajukan dan kontestan lain yang gugur. Seandainya pada saat pencapresan tahun 2014 Pak Jokowi melawan Pak 2014 2014 itu melawan Prabowo Subianto dan Pak Prabowo Subianto misalnya sudah mengendus hal ini, mungkin lain cerita ya Pak Republik ini ya. Betul. Ya harusnya begitu kan. Tapi 2014 kan mereka berdua sempat dipanggil ke tempatnya Pak SBY. Ya. Iya di mana itu? Cikeas itu di Cikeas ya katanya nggak usah dibawa kemana-mana kan begitu. Apanya Bang nggak usah dibawa kemana? Kalau ada kecurigaan itu kan nggak usah dilanjutkan, kalau nggak salah begitu Pak SBY. Berarti sudah diendus dong? Iya sudah dari awal sebenarnya kan sudah ada klaim-klaim. Bahkan pada saat itu 2014 yang namanya siapa itu yang punya Rans Corporation, Raffi Ahmad itu sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo yang terpilih pada saat itu loh. Nah kalau dia tidak dapat informasi intelijen menang kan tidak mungkin. Nah, begitu ceritanya. Ini kalau ditelusuri memang unik begitu. Jadi kita ini sekarang episodenya seperti di komik Detektif Conan ini. Bukan Detektif Tintin ya. Nah kemarin apa Mas Bangun yang yang Mas Bangun ingat itu, saya kurang ingat, terkait jawaban dari Ketua KPUD Surakarta, Pak Justinus Arya, atas pertanyaan saya kemarin kan Pak Dr. Muhammad Taufik kan sudah secara tertulis apa itu Pak meminta
Ya, Itu jawabannya apa? meminta, ya. Saat itu nggak ada gitu. Kemarin Jawabannya Pak Justinus. Tidak dijawab. Tidak dijawab. Ya, Tidak dijawab. Kan Iya. saya katakan tidak dijawab, tapi Iya. Pak Justinus mengatakan Kemarin seingat saya beliau mengatakan bahwa itu di luar kewenangan KPUD Surakarta. Iya, Oh. iya. Ya seharusnya dibalas. harusnya dibalas. Harus Ya. dibalas dengan isi surat yang Ya seperti itu. betul. Gitu. Makanya seperti kemarin itu Bang, waktu tanggal 14 hari Senin Oh. kita ke UGM menyerahkan dokumen untuk ke Bu Rektor dan Iya. Pak Dekan. Itu kan ada berita acara tuh serah terima, Oh. ya kan kita minta. Nah, tadi pagi saya sampaikan ke pihak Humas UGM itu kalau surat yang ditujukan kepada kami itu harus diralat. Nah, gitu. Jadi itu juga penting untuk satu pembelajaran bagi kita semuanya sebagai subjek hukum. Yang kedua juga karena itu kaitannya dengan data, ya, dengan dokumen. Nah, ini juga harus ada ralat. Makanya pertanyaan dari Pak Taufik atau permintaan dari Pak Taufik kepada KPUD Surakarta kan seharusnya KPUD Menjawab. ya apapun yang menjadi Hasilnya. keputusan mereka ya itu harusnya secara resmi karena ini bicara institusi. Dan dia adalah lembaga publik. Iya, ini institusi dan institusi yang tidak main-main penyelenggara pemilu, ya kan di Kota Surakarta. Nah, tapi ada satu hal yang kemudian kita garis bawahi lagi-lagi, Bang Rismon, Pak Taufik dan Mas Andika, bahwa Ya. Pak Taufik sebagai praktisi, Ya. ya kan, Mas Andika juga katakanlah sebagai praktisi, Bang Rismon backgroundnya sebagai terlapor. apa? Ya. Ini Ahli akademisi. ini sama dengan saya, praktisi akademisi. Nah iya kan kita semua kan berangkat dari akademisi. Nah, akademisi itu ketika berbicara atau menyampaikan pendapat itu kan berdasarkan fakta dan data, tidak berdasarkan narasi. Iya, berdasarkan ilmu. Iya, berdasarkan ilmu. Ada Logika kaidahnya, kan- ya. Loh, iya, makanya kan kepentingan kita kemarin ke KPUD, terus kemudian ketika dulu Pak Taufik ya bertanya ke KPUD itu kan kaitannya dengan data. Nah tadi ketika Bang Rismon sampaikan KPUD Surakarta menyerahkan dokumen itu kepada Polda Metro Jaya, itu kan data, berisi data, iya kan, data otentik yang ada di KPUD kaitannya dengan calon peserta pemilu kepala Sayang daerah. sekali kalau itu ujung-ujungnya nanti hilang ya. Iya. Atau tercecer karena kan tidak terdokumentasi apa yang diserahkan. Sangat memungkinkan. Dan Apa item-item dan itu itu. keteledoran. Iya. Nah, yang penting lagi data itu kan memang seharusnya menjadi hak publik untuk Ya, diketahui. karena dia pejabat publik. Loh, iya, makanya kan apalah artinya ketika KPUD Surakarta kemarin menampilkan apa itu 7 ya kemarin yang layanan Oh ya 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 ya. itu kan yang mana di situ di bagian bawah kan ditampilkan KPUD punya website, punya akun di medsos, ada beberapa. Ini itu kan- website tanya Andika nih, tiba-tiba datanya Pak Jokowi hilang, datanya Pak Prabowo awalnya ada juga nggak ada. Ini. Saya mengingatkan aja, mengingatkan dengan tadi ya Pak. Iya. Jadi dokumen yang diserahkan entah bahasanya kalau penyitaan tidak mungkin tadi Tidak sudah mungkin, dijelaskan tidak Pak mungkin. Taufik. Tidak ada. Jadi entah itu penitipan atau penyerahan Yang paling atau tepat apapun penitipan. ya. Penitipan ya. Ya. Penitipan. Oh, berarti Tapi- penitipan dokumen ya. Karena belum Saya ada kira peristiwa penitipan hukum. anak. Karena belum ada peristiwa hukum. Iya. Kalau sudah ada peristiwa hukum penyidikan baru. Ya, yang harus saya ingatkan adalah satu. Ketika dokumen itu tercecer dan hilang, itu ada pidananya. Diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Ya. Itu harap Siapa ini yang resiko. dipidana, Bang? Iya, Yang yang menyimpan atau yang menyerahkan. Iya. Iya. Oh, dua-duanya. Oh iya, Iya, karena iya. kan KPU itu kan menyimpan itu kan dokumen. Apakah dan itu berkas harus diarsipkan. calon Iya. wali kota merupakan berkas atau dokumen negara? Termasuk. Ya termasuk lah. Termasuk. Jadi hasil KPU itu kan termasuk dalam rangkaian sejarah. Jadi kalau kita bicara itu ya harus diarsipkan kan begitu. Jadi arsip kan termasuk seperti dokumen-dokumen dan lain sebagainya kan begitu. Itu dilindungi melalui Undang-Undang Kearsipan. Iya. Iya Bang, itu termasuk salah satu dokumen negara yang saya tahu begitu. Karena contoh nih, suatu ketika dulu di Dinas Perizinan Kabupaten Magelang, saya hanya ingin tahu
satu lembar IMB, ya, bangunan gedung yang bermasalah di depan rumah kami. Itu ketika ditunjukkan mau saya foto atau saya fotokopi, itu dari petugas pelayanan pengaduan masyarakat, nggak boleh bawa keluar. Ini dokumen negara. Nah, dia bilang begitu. Oh, IMB aja dokumen negara. Iya, bahkan kemarin saya mau lihat yang terakhir nih ya, di kantor perizinan Kabupaten Magelang itu, saya melihat ini apa sertifikat fotokopian itu, ya, mau saya foto juga nggak boleh. Wah, ini bagaimana ini? Padahal di Badan Pertanahan Nasional itu boleh, tapi membayar. Oh begitu Bahkan ya? di Departemen Hukum dan HAM, kalau kita meyakinkan ini, misalkan Adinda Rismon ini kan apa itu barang apa temuan yang dipatenkan kan banyak, itu boleh mengakses. Karena apa kekhawatirannya? Ini sudah dipatenkan belum? Jadi misalkan saya mau mendaftarkan merek gitu, misalkan ya Serabi, saya boleh mengakses. Cuman bayar aja, bayar apakah Serabi merek itu sudah ada. Seperti itu tidak membahas tentang rahasianya, mereknya aja. Jadi kalau memakai logika itu boleh. Jadi kita pengacara yang ini ya private ya. Iya, itu pengacara misalkan mau menggugat ini batas tanahnya tidak ngerti, kita datang ke BPN. Coba ini tolong batas sertifikat batas nomor 117 dan 118 ini siapa, itu boleh. Begitu. Oke, Bang, kita masuk ke segmen terakhir ini. Ini yang paling menarik, yang ditunggu-tunggu masyarakat. Apa tuh? Oke, rencana untuk melaporkan Joko Widodo dengan 2 laporan di Polda DIY, mengingat biar saya sedikit agak ada bahasa hukumnya Bang ya. Locus delicti. Itu di Yogyakarta. Ini ketemu saya 6 kali sudah paham sekarang. kita harus mengingat kembali mata kuliah pengantar ilmu hukum. Oh, saya nggak dapat Bang. Oh, saya dapat. Di fakultas saya ini belum. Dapat saya. Dapat dulu kuliahnya di gedung Fakultas Hukum juga. Fakultas sama hukum kan bersebelahan. Di itu Bulak Sumur. Iya. Nah, terkait 2 laporan tersebut, yang pertama adalah kemarin kan tanggal 14 Juli 2025 hari Senin sudah kita laporkan. Saya didampingi oleh Pak Andika. Itu Selasa. Laporan apa namanya hari Selasa ya? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Berarti 15 Juli ya. Selasa 15 Juli 2025 ya, saya didampingi oleh Pak Andika karena Pak Taufik juga ada kesibukan di Semarang. Nah, terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong ya atas nama Joko Widodo, karena kita dapati bantahan dari Pak Kasmujo yang mengaku bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademik dari Joko Widodo. Nah, itu confirm. Satu sudah kita laporkan, kita tinggal desak saja Polda DIY untuk melakukan secara progresif ya, untuk kita desak lakukan langkah-langkah sama seperti Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah hukum atau prosedur yang dimilikinya yang secara cepat memanggil pihak-pihak yang terkait termasuk saya. Oleh karena itu kami mendesak ya Polda DIY untuk melakukan sesegera mungkin memanggil atau meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Nah, ada 2 laporan berikutnya. Yang pertama, dugaan penyebaran berita bohong terkait jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan yang disebutkan oleh Joko Widodo tahun 2017 ketika ada acara Dies Natalis di UGM, yang dimana Pak Jokowi mengatakan, terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak, saya bisa lulus, bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Nah, itu nanti kita bicarakan Pak. Nah, laporan satu. Yang kedua, ini sudah banyak diperbincangkan secara nasional, tetapi secara spesifik, mengingat locus delicti pembuatan skripsi itu juga, maka kita laporkan juga di Polda DIY dugaan skripsi palsu. Fondasinya adalah tidak mungkin lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu menggunakan teknologi high-tech yang tidak ada tahun 1985, dan yang kedua tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, yang ketiga tidak ada lembar pengujian, lembar
pengesahan terkait tanda tangan penguji, nama penguji dan tanda tangannya itu juga akan kita laporkan 2 laporan itu untuk minggu depan. Bagaimana tanggapannya Pak Taufik? Ya, saya pikir itu satu yang menarik ya. Kalau saya lihat tadi itu pengaduannya, tapi ketika datang langsung pengaduan itu memang menurut Perkap nomor 6 tahun 2019 ya itu kebanyakan lewat surat. Tapi kan ini datang langsung, sebaiknya besok itu sifatnya laporan ya. Laporan dan pengaduan memiliki pemahaman yang berbeda. Laporan itu pemeriksaannya lebih cepat. Kalau pengaduan itu lama karena pakai tidak seketika itu diperiksa, kecuali pengaduannya Pak Jokowi ya itu langsung cepat ya begitu. Ya itu Istimewa dong, Pak. Istimewa. Saya melihat tadi ada 2 pasal penting terkait bahwa penyebaran kabar bohong. Karena secara faktual memang 2017 Pak Kasmujo itu umurnya belum ada 40 dan ini sudah terkonfirmasi meskipun saya tidak kencanan di beberapa tempat di Bogor dan di 2 negara yang saya kunjungi, Singapura, Malaysia. Jangan lupa ya, 28 Mei sampai dengan 1 Juni saya ke 2 negara. Ya sendiri loh, saya nggak dibiayai siapapun loh ya. Nah itu menemukan fakta satu, memang tidak ada sarjana muda. Dan yang pasti Pak Kasmujo itu umurnya belum sampai 40. Jadi di UGM tidak mungkin jadi tahun 85 itu. Iya, tidak mungkin jadi pembimbing. Dosen pembimbing maupun dosen akademik. Dosen akademis. Iya, dosen akademis juga tidak, apalagi dosen pembimbing. Skripsi. Iya, dosen pembimbing skripsi karena UGM ini ya mohon maaf ya sebelum muncul gonjang-ganjing ini kan sangat bonafit ya. Perguruan tinggi yang semua orang mengatakan itu number 1 begitu ya. Jadi memang tidak ada. Nah, kalau 4 ini berkesesuaian berarti dengan laporan tadi ya menurut saya sangat tepat. Jadi nasihat saya tolong itu nanti bentuknya laporan ya dan dilengkapi dengan saksi-saksi sekalian, beberapa nama disebut dan saya juga siap dihadirkan sebagai ahli untuk menerangkan ada peristiwa pidana apa tidak. Nah, saya akan mengatakan itu ada peristiwa pidana. Peristiwa pidananya adalah menyebarkan kabar bohong. Terkait itu, Pak. Ya. Bang, jurusan teknologi kayu yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan UGM. Saya lihat di 5 ijazah itu memang tidak ada teknologi kayu. Dan website itu, Bang. Sampai hari ini tidak ada. Teknologi hasil hutan. Ya. Terus dibagi lagi subnya adalah kayu dan non kayu. Nah, itu yang jadi jurusannya adalah teknologi hasil hutan. Kalau teman-teman mahasiswa ataupun dosen biasa menyebut dengan THH. Ini saran saya, tolong juga kan ini kewenangan polisi ya, tolong mengundang yang namanya Aida Granbury kan di Australia, tidak terlalu jauh karena beliau tegas mengatakan almarhum bapak saya itu namanya Profesor Dr. Insinyur Sumitro Ahmad Sumitro Ahmad Sumitro itu apa namanya, thank for all my father name not Profesor Dr. Sumitro, but my father name is Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Itu di Twitternya dan kita punya ya. Itu berkesesuaian karena beliau Profesor Dr. Ahmad Sumitro ini adalah seorang profesor. Tentu karyanya kan banyak. Karya akademisnya banyak dan di apa namanya buku-buku karya tersebut ya tulisannya ya Ahmad Sumitro, Profesor Dr. Ahmad Sumitro, bukan Soe. Jadi ketika ada kecurigaan dari teman-teman ya yang apa bisa men-tracking adanya website itu sudah dirubah atau belum, itu memang ada aktivitas itu dugaannya adalah untuk merubah nama-nama beliau. Ini saya tanya dulu, kan Adinda itu berapa lama di Jogja menempuh pendidikan S1? Iya, 4 tahun. Satu. Saya yakin kan di sana itu berlaku hubungan yang sangat aristokrat. Misalkan nama saya Muhammad Taufik pakai Q, saya ditulis Anda mahasiswanya pakai K. Kira-kira saya marah nggak? Marah. Nggak marah. Apalagi sekelas UGM. Iya. Salah titik aja gelarnya suruh dipelototi kok. Dipelototi lah, Bang. Diplototin ya. Di soal UMPTN itu kan, iya kan? Tanda baca aja jadi pertanyaan kan? Iya, jadi pertanyaan. Kan tidak mungkin ya. Saya orang Jogja, saya sudah profesor, nama saya Profesor Dr. Muhammad Taufik pakai Q, ditulis K. Saya pasti kamu mahasiswanya kok nggak ngerti dosen kamu. Dan itu sebagai penghargaan terhadap
dosen tersebut. Iya. Namanya harus betul, Persis gitu. sama. Persis sama. Iya. Kalau nggak tahu, ya harus cari tahu bagaimana caranya, bukan terus dirubah. Biasanya di sendiri. setiap jurusan ada daftar nama dosen. Iya. Masa sampai nggak ngerti? Iya, daftar nama dosen kan Itu ada, tapi kalau saya ngeyel, Mungkin- namanya Pak Taufik saya ganti K, nanti KTP-nya saya rubah nanti namanya jadi K. Ya, itu apa, kurang ajar. Tidak apa karena mungkin sering naik gunung itu tadi. Nah, kalau alasannya nanti slip of tongue gimana, Bang? Iya. Slip of tongue. Iya, karena Kak Smujo juga sebagai salah menunjuk dosen pembimbingnya slip of tongue juga karena sibuk mengurusi negara Jadi katanya. begini, kalau slip of tongue, kenapa itu sampai 8 tahun? Iya. Kan 2017 sampai sekarang dan dibahas lagi 2025 juga mengatakan bukan pembimbing skripsi, ya, tapi pembimbing akademik. Kan ada itu, dan ternyata itu pun juga bukan, ya, itu pun juga Dan sampai sekarang juga tidak ada koreksi dari UGM bahwa tidak pernah, harusnya secara ofisial entah diklarifikasi di website UGM mengatakan bahwa oh memang tidak pernah ada jurusan teknologi kayu di Betul, Fakultas Kehutanan, dan itu tidak pernah dilakukan sampai saat ini. Artinya berita bohongnya itu benar-benar sudah tersebar, benar-benar ada berita bohongnya. Gitu. Nah, makanya kalau jadi begini, makanya tadi kembali kepada pertanyaan awal, gugatan saya tidak ada terima karena cacat formal. Ini kan juga cacat formal. Jadi dari awal cacat formal. Jadi ilmu itu selalu nyambung. Hukum mengatakan gugatan saya tidak dapat terima karena cacat formal, harusnya ketun. Nah, ini kalau namanya aja sudah tidak sama, ya berarti itu cacat formal. Oke, Bang, apakah Bang Muhammad Taufik nanti membersamai kami ke Polda DIY, dan apakah perlu diskusikan siapa yang akan melaporkan? Oh, nanti kita diskusi, dan saya juga akan minta tolong kepada Mas Bangun karena baru ketemu. Nanti ada satu peristiwa hukum di Surakarta yang saya tidak akan bocorkan. Tapi tadi offline kita sudah Bicarakan ya. Ini nanti peluru yang sangat ajaib. Peluru ajaib ini akan mengejutkan dunia hukum dan dunia informasi dimanapun. Iya, karena ini ilmu baru, strategi baru, dan saya yakin ini mereka yang meyakini ijazah Pak Jokowi akan dengan gegap gembira. Ada tambahan ini, Bang. Dari data menggunakan web mining atau web scraping dari drone Amprit yang ditampilkan di YouTube podcast Forum Keadilan TV. Itu kan ya ditampilkan di situ ya Karni Ilyas, serbaran data dari sentimen analisis itu. Siapa yang percaya pada Dokter Tifa, ya, meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu, dan di sebelah kirinya itu percaya pada Jokowi bahwa ijazah Jokowi asli. Tetapi dari sebaran data itu dan kerapatannya, density-nya itu hampir 90% percaya pada Dokter Tifa CS, meyakini ijazah Jokowi palsu. Bagaimana itu, Bang? Public opinion semacam itu. Kalau sebagai public opinion, saya sebagai akademisi mengatakan sesuatu yang sudah nyata diterima oleh masyarakat itu tidak boleh dibuktikan, nyata. Misalkan orang bertanya, Muhammad Taufik laki-laki ketika saya mengatakan tidak perlu saya diperiksa genital saya laki-laki apa perempuan. Begitu juga ketika sebuah apapun itu atau metodenya, analisisnya, kalau mengatakan seperti itu benar, dan justru itu tidak akan mengurangi apa dari pernyataan tadi rektornya Anda itu, Mas Bangun, siapa itu namanya, Profesor Profesor Sofyan Effendi, itu tidak akan mengurangi. Tadi saya bilang, misalkan ada 100 saksi, keterangannya sama, dikurangi 99, cuma satu itu sudah sama, sudah mengalahkan yang 99. Karena bukti itu kan sesuai dengan penjelasan pasal 184 KUHP itu kan terdiri dari 5 bukti itu. Bukti pertama keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, kalau keterangan saksi ini jumlahnya 200, yang mencabut itu 192, dua saja sudah selesai. Nah, ditambah dengan tadi penjelasan secara ilmiahnya, saya mengatakan ya bahwa itu makin mempermudah ya sehingga ada dua simpulan saya. Satu, sesuatu yang sudah dipublish itu bertahun-tahun dan tidak pernah dibantah berarti betul. Siapapun yang meralat itu dia berarti masuk kategori pasal 35 ya,
merubah data begitu, merubah data, merubah sesuatu yang palsu menjadi asli atau asli menjadi palsu. Begitu penjelasan. Oke Bang, Saya terakhir. tambahkan sedikit. Ya. Jadi tadi masalah drone emprit itu kemarin kan saya juga melihat. Nonton ya Bang ya. Nonton. Tapi begini, yang saya ingin sampaikan adalah ketika itu kan hasil mining dari data di media sosial. Iya. Ya. Nah, di situ kan menunjukkan bahwa begitu besarnya animo masyarakat ya. Itu sama dengan apa yang kita alami di kehidupan nyata. Contohnya seperti di angkringan. Ketika angkringan itu kalau bahasa Solone Singkatan dari hidangan istimewa kampung. Kalau orang Solo mengatakan hidangan itu keliru. Tapi kita namanya hidangan istimewa kampung. Oke Bang. itu obrolan-obrolan di masyarakat Juga bahkan di menunjukkan warung itu ya. makan Iya. itu memang seperti itu. Dan ingat, ketika seorang apa namanya itu katakanlah dulu mendukung ya, dulu fanatik gitu, ini saat ini akan goyahnya kenapa? Mereka akan berlogika bahwa ya kalau memang ada ya harusnya ditunjukkan gitu. Nah, masalah ini kan sebenarnya masalah yang sepele, simple gitu loh. Saya ulang-ulang terus, ini masalah sepele, ini masalah sepele. Karena apa? Masalah sepele ini harusnya ditunjukkan aja sudah selesai. Tetapi yang menjadi pengetahuan umum ini diperdebatkan. Istilahnya harus memakai jurus-jurus yang mohon maaf, pengacara dan lain sebagainya. Sampai ke Bareskrim dan lain sebagainya. Harus memakai buzzer. Nah, harus memakai buzzer yang mungkin di komentar saya ini live pun juga dilihat. Banyak buzzer. Semuanya itu pasti ada buzzer-buzzer itu memang dikerahkan. Ya. Tolong diingat, hari ini tadi saya juga melihat bahwa Profesor Egy Sujana itu datang ke London. Iya, UK Dan ya. dia mengadukan masalah ini kepada Internasional. Amnesty Internasional. Iya. Malu kita sebenarnya, gitu loh. Iya. Malu gitu loh. Masa iya cuman masalah ijazah begitu sampai mohon maaf sampai internasional tahu begitu loh. Ini kan mohon maaf sungguh memalukan. Ini bukan Kemarin malunya sudah OCCRP. Nah, ini ditambah lagi. Gitu. Ketika ini sampai ya mohon maaf, ini kalau logika orang normal ya seperti itu pasti. Kalau memang ijazahnya asli tunjukkan. Biar jangan sampai dunia tahu gitu ya, Betul. Bang ya. Tadi yang Dunia seperti internasional. diulas drone emprit Pak siapa tuh? Itu juga bilang, ini harusnya Jokowi saat ini panen. Panen apa? Panen simpati. Karena apa? Dari dulu dia masalah ijazah ini kan muncul terus. Lah ketika muncul seperti ini, kalau dia punya ijazah asli, tunjukkan. Rismon Sianipar, Roy Suryo, Egy Sujana, kita undang semuanya ke Solo, ke Sumber. Fasilitasi di situ, undang semua media. Ini loh, kami tunjukkan kepada beliau-beliau ini yang meragukan keijazahan saya. Ada ijazah saya Tapi asli. saya koreksi dulu, awal-awal ribut itu kan sudah 11 wartawan disuruh masuk. Tapi tidak boleh bawa kamera, Nggak boleh bawa nggak boleh kamera, bawa HP. Jangan-jangan nggak boleh bawa mata. Ya. Oke Bang, closing statement ini Oke. ya karena sudah Terima kasih. cukup waktu masing-masing closing statement terkait dengan Ya. wawancara saya ya Yes. dengan Profesor Sofyan Effendi yang meledak sekarang viral Yes, akhir-akhir ini ya bahwa banyak juga yang mengecam Profesor Sofyan Effendi yang membuat saya sendiri sedih ya. Sedih, kami sedih mendengarnya. Mengancam-ngancam gitu Ya, ya. seolah-olah Kasihan. Profesor Sofyan Effendi ini bukan tokoh besar apalagi bagi kami ya alumni UGM ya Mas pasti juga begitu ya, Mas Bangun kan. dosen saya juga itu. Nah, terus diancam untuk dilaporkan oleh Jokowi Lovers sehingga memaksa Profesor Sofyan Effendi menaruh ucapannya dengan secari kertas. Itu betapa menyedihkan alam demokrasi kita ini, Bang. Closing statement Bang, dukungan atau analisa terkait ini mulai dari Mas Bangun dulu lah. Yes. Ya, Mas Bangun. Rekan-rekan dimanapun berada, yang ingin saya sampaikan satu hal. Selembar ijazah itu adalah bukti seseorang pernah mengenyam pendidikan, apakah itu TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi ijazah itu adalah bukti otentik kegiatan akademis, ya, kegiatan akademis berdasarkan kaidah keilmiahan. Jadi
ketika kita sampai saat ini masih berkutat dari hal yang sepele seperti dikatakan oleh Mas Andika itu tadi, mari kembalikan ini kepada kaidah akademis ya, sebagaimana kita bersama ketahui ya, perbedaan yang kemudian menjadikan masalah ini berlarut-larut karena pola pikir akademisi itu selalu dilawan dengan narasi. Maka tolong akhiri narasi-narasi yang tidak mutu, narasi-narasi yang justru akan membuat menjadi bertele-tele. Ya, maka ini lagi-lagi siapapun yang mendengar dan menyaksikan live streaming saat ini, yuk kita gunakan akal sehat kita, hati nurani kita, ya, nyali kita untuk bersama-sama ya menyuarakan kebenaran dan kejujuran. Karena gini Bang, ya kemarin hari Kamis ya, salah satu teman kita di Jogja yang langsung berhubungan dengan bertemu langsung waktu kita kemarin di Solo hari Kamis itu ya, bertemu langsung dengan beliau dan keluarganya ya, Profesor Sofyan Effendi itu berpesan kepada teman kita ini tetap lanjutkan untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Itu pesannya ya. Iya. Setelah muncul surat itu. Iya. Setelah itu ya. Kan kita kemarin hari Kamis kan ke KPUD Kota Surakarta. Ya kan kita tahu ada surat itu kan siang waktu kita makan siang kan. Nah, kita juga makan siang itu membahas tentang surat itu. Nah, makanya sore itu saya langsung bilang sama temen, tolong langsung dipastikan kebenaran surat ini. Alhamdulillah waktu itu habis maghrib, salah satu teman kita di Jogja langsung ketemu dengan beliau, dengan keluarganya, dengan anaknya, dan ketika mau berpamitan, beliau berpesan kepada teman saya, tetap lanjutkan, teruskan untuk memperjuangkan kebenaran kejujuran. Nah itu, jadi alumni bersatu, suarakan kejujuran. Tidak hanya alumni Universitas Gadjah Mada, semua alumni, apakah itu alumni SD, SMP, SMA, alumni madrasah, alumni pondok pesantren, ya dimanapun, mari alumni bersatu suarakan kejujuran. Kecuali alumni Pojok Pramuka. Oh iya, kecuali alumni Pojok Pramuka. Betul Pak. Oke, itu. Oke, makasih Mas Bangun. Oke, Bang Andika. Ya, saya menyambung dari closing statement saya, menyambung dari Mas Bangun. Beliau adalah seorang alumni dari UGM. Jadi tadi saya sangat setuju bahwa sebenarnya yang kami perjuangkan ini adalah sebuah kejujuran. Yang kami usahakan ini adalah ketika seorang pejabat itu menjabat, mereka itu dibiayai semuanya, mulai dari makan, minum, sampai SPP anaknya itu dari uang rakyat, dari uang pajak yang dipungut dari setiap rakyat. Maka dari itu yang diharapkan oleh masyarakat itu tentunya adalah kejujuran. Nah, ketika seorang pejabat itu sudah tidak jujur, apalagi ya mohon maaf memalsukan dokumen dan lain sebagainya untuk sebuah kekuasaan, itu adalah kejahatan. Dan kejahatan harus dilawan. Betul. Kejahatan itu kejahatan besar. Karena ya mohon maaf, jadi selama menjabat, pejabat itu kan semuanya kan ditanggung oleh rakyat. Dia hanya memikirkan 24 jam bagaimana caranya rakyat itu sejahtera. Jadi kalau ada yang menanyakan, oh ini dibiayai, oh itu dibiayai, tidak ada, kami tidak ada yang membiayai. Dan kami akan tetap memperjuangkan yang namanya kejujuran untuk pejabat. Salam Pramuka. Oke, sekarang terakhir dari Bang Dr. Taufik. Ya, saya memulai dari disiplin ibu saya. Nanti saya akan melengkapi pernyataan Andika maupun Bangun, bahwa sebuah perbuatan saya itu ukurannya cuma dua. Satu mensrea, pikiran-pikiran jahat, kemudian pikiran jahat itu diwujudkan dalam bentuk tindakan fisik namanya actus rei. Nah, kalau sudah ada aktivitas ya dari sana sini dan sebagainya yang itu mengarah kepada perbuatan jahat, kan tinggal dikumpulkan. Dan hari ini dengan pernyataan Prof. Sofyan Effendi makin menguatkan kepada saya tentang substansi yang disampaikan beliau itu benar, karena sudah ada niat jahat dan tujuan jahat. Satu, niat jahatnya supaya jangan ngomong yang benar, kemudian tujuan jahatnya kalau tetap dijalankan akan diancam-ancam, dilaporkan polisi. Nah, karenanya mendasari tadi
Saya pernah jadi mahasiswa tahun 80-an karena saya kuliah tahun 85. Saya lulus sama 84 tapi keterimanya 85 ya. Dan saya juga pernah keterima di UGM loh, Fakultas Non-Gelar Ekonomi. Tapi passion saya ini hukum. Cita-cita saya waktu itu Sospol HI. Kan ada Sospol HI. Iya, ada. Tapi bahasa Inggris saya nggak seperti Rismond. Nggak keterima. Jadi udah deh, saya masuk ke PNS. Kalau jadi diterima di UGM, Jokowi lulus, dia masuk. Ya, kalau bener. Ya, jadi saya mengatakan jangan kembali Orde Baru. Saya masih ingat ketika saya kuliah, saya ketika membaca Rumah Kaca itu ditakut-takuti, nanti ditangkap dan sebagainya. Ini sudah berubah. Jadi kalau ilmiah, lawanan dengan ilmiah, karena ini peneliti. Dan jangan lupa ketika saya melakukan aktivitas ini, saya selalu disupport oleh dekan saya. Bahkan saya dapat dukungan dari rektor saya. Saya berharap Adinda Rismond, Bu Dr. Tifa, Roy Suryo dan sebagainya itu juga mendapat dukungan serupa. Karena tadi itu ya, karenanya saya berharap jangan dilawan dengan kekuasaan, hukum dengan kekuasaan. Kalau ini buku, lawanlah dengan buku. Dan SBY sudah melakukan itu. SBY sudah melakukan. Tidak ada di zaman SBY itu, meskipun ada kerbo ditulisi, waktu itu kan kerbo ditulisi SBY. Shibuya. Ya, Shibuya. Bahkan ada mobil ditulisi B360 SBY, Bego SBY. Dia tidak pernah menuntut, dia memperbaiki itu gitu loh. Nah, dan yang namanya wakil ketua DPR MPR saat itu siapa namanya? Zainal Ma'arif pun tidak dipidanakan meskipun diperiksa di pengadilan, hanya dikenakan pasal tipiring. Oleh karenanya melalui tayangan ini saya mengatakan berlakulah ilmu itu dilawanlah dengan ilmu, jangan ilmu dilawan dengan kekuasaan, karena tidak akan nyambung. Dan terakhir tetaplah tadi kritis, karena Lord Acton itu pernah mengatakan power tend to corrupt, absolute power to corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung menyimpang, apalagi kekuasaan yang absolut sudah pasti menyimpang. Salam akal waras. Terakhir, Bang, dukungan untuk Profesor Sofyan Effendi. Iya. Pak, ya. Saya diminta atau tidak, jika suatu ketika saya diminta sebagai ahli atau karena saya juga punya surat izin advokat, saya akan dampingi beliau. Dan kalau diizinkan, saya Selasa minta diantarkan beliau, saya akan dukung dan tidak akan saya publikasikan tidak akan saya publikasikan pembicaraan saya. Yang saya publikasikan, saya mendukung beliau dan saya meyakini 100% apa yang diucapkan beliau itu benar. Salam akal waras, merdeka. Satu lagi, Bang. Oke. Kalau itu benar, apa yang kemudian dilakukan kepada Profesor Sofyan Effendi yang tanda tangan di ijazah, itu termasuk bentuk penjajahan intelektual. Itu penindasan akademis. Dan dalam bahasa hukum itu ancaman. Iya. Ancaman ya, Pak. Itu jelas itu, penjajahan intelektual itu penindasan akademis, dan itu semua akademisi harus bersatu padu. Makanya saya sampaikan, ya, alumni bersatu, suarakan jura. Oke, pemirsa, perbincangan yang sangat informatif ya di malam minggu ini. Pesan saya kepada Profesor Sofyan Effendi yang telah memberikan kami dalam rentang 1 jam lebih kemarin di rumah Bapak ya, tentang integritas, bahwa generasi muda harus belajar mencontoh Mahapati, Gajah Mada, dan para pejuang kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Semoga Pak Profesor Sofyan Effendi ya tetap memegang prinsip awet sehat, keadilan dan kebenaran, dan tetap sehat, Pak, supaya bisa mendukung tokoh-tokoh atau aktivis-aktivis, generasi-generasi yang tetap kritis dan berjiwa berkeadilan dan berkebenaran. Sebelum itu, bagaimana kalau kita mengucapkan kata-kata bersama, akademisi bersatu tak bisa dikalahkan. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Akademisi bersatu tak bisa dikalahkan. Merdeka. Udah.